Hah? Membendakan kata kerja? Maksudnya gimana sih? Hai, kenalin aku Angel yang akan membantu kamu untuk level up bahasa Korea kamu. Hayo ngaku, siapa di sini yang masih bingung ngebedain pakai nenge, nengol, nengosi, nengosel, nengosen, nengosieo? Aduh, pusing banget. Banyak banget sih variannya. Bedanya apa? Sini-sini, kita belajar bareng yuk. Disclaimer dulu, buat kalian yang pengen bisa menguasai materi ini, ada modal yang harus kalian siapin. Tenang-tenang, bukan duit kok. Modal yang harus kalian siapin adalah kalian harus paham konsep pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Pokoknya, kalian harus bisa ngebedain apa itu kata kerja, kata sifat, dan kata benda, sama kalian harus bisa ngebedain apa itu subjek, objek, predikat, dan keterangan. Udah, ini aja. Kalau ini aja kalian belum paham, ya pasti akan kesulitan buat belajar tata bahasa yang ini. Nah, jadi ceritanya awal mulanya tuh kayak gini. Si kata kerja itu kan dia cuman bisa menduduki jabatan sebagai predikat dalam kalimat. Gitu kan? Selama ini kan kita taunya kata kerja itu ya cuma bisa jadi predikat aja kan? Nggak bisa jadi subjek ataupun jadi objek. Sedangkan temennya kata kerja, si kata benda ini, dia itu jabatannya lebih tinggi. Jadi dia itu bisa jadi predikat, dia bisa jadi subjek, dia juga bisa jadi objek dalam kalimat. Loh, kok si kata benda ini lebih bebas ya? Kenapa kok aku kata kerja cuma bisa jadi predikat, tapi dia si kata benda, kok dia bisa jadi subjek, dia bisa jadi objek? Nah, dari situlah muncul sifat iri, sifat dengki dari si kata kerja. Dia pengen bisa kayak kata benda. Singkat cerita, ketemulah dia sama ibu peri Nenggot. Si ibu peri ini dia bilang kalau dia bisa membantu kata kerja ini supaya bisa naik jabatan juga setara dengan kata benda. Wah, caranya gimana tuh? Gampang, tinggal satuin aja sama Nenggot. Otomatis si kata kerja dia akan bisa langsung setara sama kata benda. Jadi, ketika kata kerja sudah bersatu sama Nenggot, dia akan bisa jadi subjek, dia juga akan bisa jadi objek, dia juga akan tetap bisa jadi predikat dalam kalimat. Otomatis, posisinya sekarang udah setara dong sama kata benda. Dia udah nggak lagi minder, dia udah nggak lagi iri, dia udah nggak lagi dengki. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh kalimatnya aja ya. Misalkan, aku punya kalimat kayak gini. 저는 영화 보는 것을 좋아해요. 저는 di sini artinya saya, 영화 artinya film, 보는 것을 itu dari kata 보다, 보다 artinya menonton atau melihat. Lalu ada 좋아해요 artinya menyukai atau suka dari kata 좋아하다. Jadi, 저는 영화 보는 것을 좋아해요 artinya adalah saya suka menonton film. Tapi masalahnya adalah di sini pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa di situ ada kata kerjanya dua. Kenapa ada menonton sama ada suka? Dua-duanya kan kata kerja. Jadi emangnya boleh ya predikatnya ada dua? Nah, kalau kamu berpikirnya juga masih seperti ini, berarti kamu belum benar-benar paham soal pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Coba deh disimak lagi siapa yang jadi S, siapa yang jadi P, dan siapa yang jadi O. 저는, saya. Nah, di sini udah jelas ya kenapa kalimatnya pakai partikel nen. Berarti di sini si saya atau si 저 itu dia berposisi sebagai subjek. Terus yang jadi predikatnya siapa? Yang jadi predikatnya adalah 좋아하다. Kenapa? Coba deh diperhatiin lagi versi bahasa Koreanya. Kalau kita lihat dalam versi bahasa Korea, itu pola kalimat sebenarnya bisa dilihat dengan jelas karena apa? Karena bahasa Korea itu punya partikel sama akhiran kalimat.
Yang namanya predikat dalam kalimat itu adalah yang selalu disatukan dengan akhiran kalimat. Nah, di kalimat ini yang disatukan dengan akhiran kalimat aoyo adalah 좋아하다. Jadi 좋아해요. Terus gimana dengan 보다? Nah, di sini kata 보다 disatukan dengan nengot supaya dia berubah yang tadinya dia kata kerja, yang tadinya dia hanya bisa berposisi sebagai predikat, sekarang ketika dia sudah disatukan dengan nengot, dia bisa jadi objek dalam kalimat. Makanya dia bisa disatukan dengan partikel erel. Sehingga kata 보다 itu tidak harus kita ubah jadi 봐요, tapi bisa kita satukan dengan erel dengan menambahkan nengot. Jadi 보는 것을. Nah, yang perlu kalian ingat lagi adalah partikel erel itu hanya bisa disatukan dengan kata benda, ya. Hanya bisa dengan kata benda aja. Nah, kenapa di sini 보다 dia bisa disatukan dengan partikel erel? Karena yang tadinya 보다 ini dia kata kerja, ketika dia sudah disatukan dengan nengot, dia bisa bertindak selayaknya kata benda. Masih ingat ya sama cerita di awal tadi? Karena tadinya si kata kerja ini jabatannya lebih rendah daripada kata benda, ketika dia udah jadi satu dengan nengot, maka dia sekarang posisinya sejajar. Makanya dia bisa bergerak bebas sama seperti kata benda. Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Lalu, karena dia sekarang posisinya sudah sejajar dengan kata benda, dia nggak cuman bisa berubah jadi objek aja. Sekarang dia juga bisa jadi subjek dalam kalimat. Coba deh lihat kalimat yang ini. 영화 보는 것이 제 취미예요. Kosakatanya masih sama kan? Masih sama-sama 보다 nih. Tapi kok dia tidak di belakang kalimat? Dia bisa ditaruh di depan kalimat, bahkan disatukan sama partikel iga. Karena sekarang dia posisinya adalah sebagai subjek dalam kalimat. Jadi, ketika posisinya dia adalah sebagai subjek, maka kita satukan dengan nengosi atau nengosen. Tapi kalau dia posisinya sebagai objek, kita satukannya sama nengosel. Nah, sekarang kita coba lihat ke contoh kalimat yang terakhir. 제 취미는 영화 보는 것이에요. Kalau di sini, dia posisinya tetap sebagai predikat nih. Cuman ada bedanya. Bedanya apa? Kalau biasanya 보다 itu kita ubahnya jadi 봐요 atau jadi 봅니다 atau jadi 봤습니다. Kayak gitu kan? Nah, tapi karena di sini dia posisinya sudah setara dengan kata benda, bisa dibilang dia sudah kita bendakan, maka akhiran kalimatnya juga kita gunakan akhiran kalimat untuk kata benda, yaitu 예요 atau 이에요, atau kalau versi formalnya 입니다. Jadi karena dia sudah kita satukan dengan nengot, maka dia sudah bukan kata kerja biasa lagi. Dia sudah bukan dirinya yang dulu lagi. Kalau dia yang dulu, ya kita bisanya perlakukan dia selayaknya kata kerja biasa. Tapi kalau sekarang karena dia sudah setara sama kata benda, maka kita juga beri perlakuan yang sama seperti ketika kita memperlakukan kata benda. Ibaratnya tuh kayak gitu. Nah, menjawab pertanyaan di awal video tadi, lalu gimana dengan nenge dan nengol? Kalau nenge itu singkatan dari nengosi. Kalau nengol itu singkatan dari nengosel. Jadi itu lebih kayak variasi aja sih. Tapi intinya sama aja dengan nengosi dan juga nengosel. Oke, segitu dulu ya. Kapan-kapan lanjut lagi.